Terima kasih kepada Bapa di surga. Pada siang hari ini kami telah percayakan melayani firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala juga siang hari ini yang mempercayakan kami untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berkata bahwa rencana manusia adalah rencana saudara, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rencana saya dari sejak tanggal 12. Rencana saya saudara sejak dari tanggal 12 sampai hari ini saudara belum berangkat juga saudara, karena ada sesuatu halangan. Dan saya percaya juga saudara semuanya karena ada sesuatu rencana Tuhan yang luar biasa. Terlebih kalau di siang hari ini kami dipercayakan untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Dan itu adalah suatu berkat yang luar biasa bagi saya pribadi, di mana kalau sampai hari ini saya boleh ada di dalam pelayanan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Dan saya percaya pagi hari ini kebenaran firman Tuhan setiap saat kita telah dibekali dan diberi makan oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu bagaikan makanan yang tidak pernah puas di dalam kehidupan kita. Terlebih gitu saudara, kalau Roh Kudus sudah bekerja, rasa-rasa tidak akan berhenti saudara. Sebab itu mari di pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari untuk tidak berlambatan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Kalau semua sudah dapat, kita akan baca pembacaan kita yang pertama di pagi hari ini di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23, ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang keempat saja. Dan saya rindu kita akan membacakannya bersama-sama saudara di dalam hitungan yang ketiga. Di dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin saudara. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan, di sini dia katakan bahwa Tuhan, perikopnya di atas adalah Tuhan gembala yang baik. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini kami berikan judul yaitu Tuhan perlindungan yang sejati. Amin saudara. Tuhan adalah perlindungan kita yang sejati saudara. Perlindungan Tuhan itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Meskipun itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan saudara, tetapi Tuhan tetap melindungi mereka. Amin saudara. Apalagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetap Tuhan akan terus melindungi dan tetap Tuhan akan memelihara saya dan saudara. Di sini dia katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, ya. Dia katakan bahwa takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang rumput yang hijau. Sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau kita boleh melihat, saudara, waktu malam kudus, Pendeta Muda Jatri telah menyampaikan firman tentang gembala-gembala, saudara. Nah di sini saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita boleh melihat di sini firman Tuhan, di sini dia katakan bahwa ia membandingkan aku di padang rumput yang hijau. Saudara mungkin tahu itu apakah kerbau saudara? Ya semua kita tahu sapi dengan kerbau kan beda. Beda kan sapi dengan kerbau. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena waktu kami masih kecil-kecil saudara, orang tua kami dulu pernah memelihara kerbau. Jadi kerbau itu kalau sewaktunya untuk membajak sawah, itu yang orang tua kami pakai waktu belum ada
waktu belum ada traktor, saudara. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, kerbau ini saudara beda sekali dengan sapi, saudara. Kalau sapi, kalau kita boleh melihat saudara, di mana itu orang mau ika, biar itu rumput yang soba kuning atau rumput yang tidak subur, saudara, itu tetap itu dia mau makan, saudara. Tetapi kerbau beda sekali, saudara. Kenapa saya katakan beda? Karena waktu kami kecil dulu, kami melihat, saudara ya, kami melihat bahwa si kerbau ini kalau mau dibawa di tanpa rumput-rumput yang rupa yang tidak subur atau rupa bakuning begitu, dorang mau makan, saudara. Dorang mau kasih tinggal itu, dorang cuma ada cium-cium begitu, dan itu mereka tidak mau makannya, saudara. Dan mengapa saya katakan beda sekali, saudara? Ketika orang tua kami mulai kasih pindah, dia mulai mencari itu rumput yang subur, saudara. Di situ dorang sobat tanam di situ. Itu dorang mau makan sampai sama dengan itu mesin paras, jaga paras rumput, saudara, sampai ke bawah sampai depi akar-akar tajam. Karena apa, saudara? Dorang juga rasakan dan ada bedanya juga, saudara. Rumput yang kerdil dengan rumput yang hijau itu beda, saudara. Nah, kenapa Tuhan berkata bahwa Dia membaringkan aku di padang rumput yang berhijau? Sama dengan hidup kita, saudara. Ketika Tuhan membawa kita di dalam suatu lembah kekelaman, di situ firman Tuhan katakan bahwa Dia akan selalu membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Dia selalu memberikan makanan yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin, saudara. Dan gembala kita itu adalah gembala yang sangat baik, saudara. Dan banyak kali Bapak Gembala juga telah menjelaskan kepada firman Tuhan bahwa gembala itu tidak pernah membiarkan domba-dombanya, saudara. Amin, saudara. Gembala itu tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya, tetapi selalu dia mau cari dan cari, saudara. Nah, sama seperti gembala kita, yaitu Tuhan Yesus, ya. Seperti pada hari ini, saudara, kemarin waktu hari Natal, saudara, Paul gereja, saudara. Gereja penuh, saudara. Tetapi saudara, kenapa hari ini banyak bangku-bangku yang kosong? Satu pertanyaan, saudara. Ya, kenapa, saudara? Itu hanya orang dan Tuhan yang tahu, orang pribadi, saudara. Tetapi pagi hari ini saya mau berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Gembala yang sangat baik, saudara. Ya. Sedangkan orang Bapak Gembala, saudara, kalau orang sakit, baru orang mau SMS Pak Ibu Gembala, ya nak sampai setengah jam kemari ada di rumah sakit, saudara. Tandanya adalah gembala yang sangat baik, yang sangat memperhatikan domba-dombanya. Amin, saudara. Dan saya berkata bahwa gembala kita itu adalah gembala yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan di sini bahwa setiap saat kita diperhadapkan dengan persoalan, Dia datang menyegarkan jiwa kita. Amin, saudara. Setiap kali kita diperhadapkan dengan masalah yang seolah-olah kita tidak mampu untuk menghadapinya, Dia datang menyegarkan jiwa kita, saudara. Roh Kudus yang datang menyegarkan jiwa kita. Dan kenapa Raja Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan setiap anak Tuhan, saudara, banyak kali orang merasakan kebaikan Tuhan, tetapi orang manusia yang banyak juga melalaikan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Betul, Kang? Banyak kali orang juga melalaikan kebaikan Tuhan. Tetapi kita perlu sadar, saudara, kalau Tuhan Yesus itu telah membawa kita ke padang rumput yang hijau, mari kita mau saksikan bahwa gembala itu adalah gembala yang baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak firman Tuhan, contoh-contoh di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa di mana Allah selalu menjaga, Allah selalu menyertai mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan saya percaya juga, saudara, kehidupan kita di siang hari ini akan selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, di dalam perjalanan bangsa Israel, saudara, ketika diperhadapkan dengan banyak persoalan, di sana Tuhan ada di tengah-tengah hidup. Di sana Tuhan ada berdiri di tengah-tengah mereka, saudara. Sudah diberkati oleh Tuhan. Ada satu cerita, saudara, bukan cerita, saudara. Minggu lalu, saudara, ada
Mama saudara ada datang di rumah minggu lalu saudara. Dan ini kita rasa aneh sekali saudara. Waktu ujian mereka ujian saudara, dan itu adalah ujian agama saudara, terakhir agama. Dan ini anak ini kelas 3 SD. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika dia pulang ke rumah, DP Oma ada bertanya begini, ada isi semua itu soal tadi? Iya Oma, ada isi semua. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah DP Oma ada tanya, ada kasih pada DP Oma DP lembar soal saudara. DP Oma ada tanya begini, adek, kok ini nomor ini ada isi apa ini DP jawaban ini? Di dalam situ dia DP Oma bilang bahwa di situ dia katakan itu bangsa Israel berjalan pada waktu siang dilindungi oleh tiang apa, dan pada malam hari tiang apa saudara. Nah di situ DP anak ada tanya begini, kira-kira apa Kang DP jawaban ini soal ini saudara. Itu sementara di dalam kelas saudara. Kira-kira apa Kang DP jawaban? Nah sudah diberkati oleh Tuhan. Lantaran ini anak nintau saudara, karena DP Oma bilang selama di SD katanya tidak pernah dorang ajarkan bahwa diajarkan itu masalah agama saudara. Dorong cuma ada kasih buku, belajar, bikin tugas. Cuma sampai di situ saudara. Giliran dorang mau ujian, dorang ingin tahu mau tulis apa DP jawaban. Nah saudara yang berkati oleh Tuhan, di dalam kelas serta dorang semua kumpul DP soal ini, DP ibu bilang, cepat kumpul dari ini masih berapa soal kamu belum isi. Nah saudara, dia sudah bingung-bingung ini anak, kata dia bilang begini, pada teman-teman, dia tanya, apa nih DP isi ini nomor terakhir ini? Saudara, karena dia berpikir begini, kalau mau bilang tiang kayu, nyanda ada itu lampu nyanda ada kata itu lampu mau gantung di tiang kayu saudara. Apa kira-kira di sini ditulis tiang apa? Saudara dia bingung saudara. Apa kira-kira ini? Mau tulis apa ini? Saudara diberkati oleh Tuhan. Karena dia tidak tahu dan dia berpikir bahwa yang ada tergantung lampu itu cuma tiang listrik saudara. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu dapat teman-teman yang dekat dengan dia itu saudara, dia suka kasih tahu begini, gue nih tahu DP jawaban itu tiang listrik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia bilang, nyanda ada jawaban lain, so itu DP jawaban. Coba dipikir, itu kayu boleh mau pasang akang itu lampu, nyanda. DP jawaban kemari tiang listrik. Saudara yang berkati oleh Tuhan. Jadi mereka yang dekat dengan dia itu saudara, dia tulis semua tiang listrik. Haleluya, saudara yang berkati oleh Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan. Tapi Oma bilang, kasihan anak adik, lantaran ngananya ndak jaga pergi bas sekolah minggu dengan ndak jaga kamu pe ibu nyanda ajar itu agama, bagaimana kamu tahu? Saudara yang berkati oleh Tuhan, nah gembala kita tidak demikian saudara. Tetapi gembala yang baik dia berusaha memberi makan dan memberi makan setiap saat bagi domba-dombanya. Amin saudara. Saudara yang berkati oleh Tuhan. Ada beberapa contoh saudara mengenai gembala yang baik di sini saudara yang berkati oleh Tuhan. Kalau kita mau melihat saudara di pertama di sini saudara dikatakan bahwa gembala yang baik yaitu kalau kita percaya dia akan selalu membawa kita kepada tempat yang kita rindukan saudara. Kita akan melihat di dalam Yesaya 41 saudara. Yesaya 41 di dalam ayatnya yang ke-16. Haleluya, dia adalah gembala yang luar biasa saudara. Dalam ayatnya yang saya akan baca dari ayatnya yang ke-15 saudara. Di sini dia katakan bahwa sesungguhnya aku membuat engkau, maaf saudara salah. Ya sorry salah.
Oh maaf saudara ya, ayatnya yang salah tulis. Yesaya 49, salah saudara. Yesaya 49 ayatnya yang ke-16 saudara. Haleluya. Saya akan mulai baca dari ayat yang ke-15. Di sini dia katakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat yang ke-16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu telah di ruang mataku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini adalah gembala kita yang baik, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tandanya di sini dia katakan bahwa lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Bukan main saudara, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Bukan main keluar biasaan Tuhan bagi saya dan saudara pagi hari ini. Sampai dia boleh berkata bahwa lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara, dan percaya saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan itu tidak pernah melupakan domba-dombanya. Tuhan itu selalu memelihara domba-dombanya saudara. Nah mari di hari-hari ini saudara, tinggal berapa hari kita ada di tahun 2021. Dan percayalah kepada Tuhan bahwa ketika kita menaruh pengharapan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dia katakan bahwa dia yang akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dia akan membawa kita, dia akan membimbing kita kemanapun kita akan melangkah. Dia yang akan mengatur setiap langkah kehidupan kita saudara. Dan di sana firman Tuhan katakan bahwa meskipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa saudara? Pengharapannya hanya di dalam Tuhan saudara. Pengharapan kita di dalam Tuhan. Meskipun kita di dalam lembah kekelaman yang sangat menakutkan. Tetapi di sini dia katakan bahwa dia adalah gembala kita yang baik. Yang selalu melindungi saya dan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ada banyak hal saudara kita diperhadapkan di dalam lembah yang kelam yang seolah-olah kita tidak mampu untuk menghadapinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kami teringat saudara waktu kami mau dioperasi saudara. Karena dokter katakan bahwa ibu jangan takut. Karena ibu akan dioperasi adalah operasi yang besar saudara. Nah saudara, karena saya percaya bahwa benar firman Tuhan bahwa dia tidak akan membiarkan saya saudara. Di waktu dekat mau operasi DP paginya saudara. Jam 12 malam. Saya bangun berdoa dan saya katakan Tuhan, meskipun dokter katakan bahwa ini adalah operasi besar bagi saya saudara. Tapi saya katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berkata dalam hati dengan iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya percaya pembelaan Tuhan itu ada kepada pribadi saya. Dan benar saudara, ketika masuk di dalam ruang operasi memang untuk rasa takut pun dalam hidup saya tidak ada saudara. Bukan saya membanggakan bahwa saya berani, enggak saudara. Karena ini adalah hidup dan mati saudara yang diberkati. Karena dokter katakan bahwa ini adalah operasi yang besar. Saudara saya berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Biarlah semua dokter yang akan menjamah tubuh saya Tuhan jamah dan Tuhan pakai. Dan sudah diberkati oleh Tuhan. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan saudara. Dan saya percaya kalau bukan Tuhan saudara, kalau bukan pertolongan Tuhan, kalau kita tidak berteriak kepada Tuhan, Tuhan juga tidak akan menolong kita. Tetapi saudara, dengan iman kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah satu-satunya gembala kita yang sangat luar biasa. Dia adalah satu-satunya penolong di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia adalah gembala yang sangat luar biasa yang tidak akan membiarkan kehidupan saya dan saudara berjalan sendiri di dalam dunia ini. Tetapi Dia mau supaya kita terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan mau saudara supaya kita mau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara di hari-hari ini jangan kita pernah tinggalkan Tuhan. Dunia ini semakin hari firman Tuhan katakan semakin hancur dengan segala keinginan duniawi. Dikatakan dalam firman Tuhan, orang jahat akan semakin jahat, tetapi orang yang baik akan semakin berbuat baik. Sebab itu mari umat-umat Tuhan pagi hari ini, siang hari ini, kalau kita telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat-umat yang lebih baik, mari kita berusahalah untuk menjadi umat yang lebih baik dan lebih luar biasa lagi. Terlebih kita boleh menjadi berkat dan memberkati banyak orang, saudara. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada satu ilustrasi saudara di dalam buku yang saya pelajari, saudara. Di sana dikatakan bahwa ada seorang raja yang mempunyai 5 anak, saudara. Raja ini adalah raja yang dipakai oleh Tuhan, saudara. Dia mempunyai 5 orang anak, semuanya laki-laki, saudara. Dan raja ini membuat sayembara untuk menilai anak-anaknya siapa yang benar-benar yang boleh menggantikan orang tuanya sebagai raja. Saudara yang berkati oleh Tuhan, di situ orang tuanya membuat sebuah pertimbangan. Saudara, raja ini dia memotong sebuah kayu, saudara. Kayu yang panjang, dan itu ada 5, saudara. Ada 5 kayu. Dan setelah raja ini memanggil satu persatu anak-anak mereka, dan dia berkata begini, anak-anak, Papa mau pilih Pak, kamu 5 untuk menggantikan ayah sebagai raja. Tapi ada DP pertandingannya, saudara. Bukan cuma mau dilihat dari DP kejujurannya, kebaikannya, tanggung jawabnya, tetapi raja ini mau lihat bagaimana dorang kejujuran di dalam menjalankan tugasnya, saudara. Nah, saudara yang berkati, singkat ceritanya, ketika DP papa mulai kasih satu-satu itu balok kayu, saudara. Mungkin seperti pohon kelapa, karena di dalam buku situ ditulis bahwa kayu itu akan dibawa ke suatu desa, karena di satu desa itu ada jembatan yang sedang rusak. Nah, di sana anak-anak raja ini, dorang 5, dikasih tanggung jawablah kepada anak-anaknya untuk memikul kayu ini mau dibawa ke suatu desa supaya boleh mau bikin akan jembatan, saudara. Sudah diberkati oleh Tuhan. Singkatnya, DP anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sobat jalan mereka, saudara. Mereka sudah mulai berjalan memikul kayu yang sedang diberikan kepada orang tuanya, yaitu raja, saudara. Saudara, ketika di pertengahan jalan, yang anak pertama ini lantaran dia serasa lelah, soalnya tidak mampu mau pikul itu kayu, saudara. Di tengah jalan ada basam bunyi, ada potong itu kayu. Dia ada potong itu kayu supaya dia kata boleh bilang bahwa supaya kayu dia mau pikul itu boleh ringan. Nah, saudaranya yang kedua, ketiga, dia lihat itu DP kakak. Siapa tuh orang PKK begitu. Nah, ikutlah mereka. Jadi mereka berempat itu, dia potonglah itu kayu yang mereka pikul itu, akhirnya dia jadi ringan, saudara. Ketika sodekat itu sebuah desa yang akan yang kayu itu yang mereka bawa akan dibuat jembatan, saudara. DP adik dari sana yang bungsu ngos-ngosan ada pikul itu kayu yang besar, yang panjang, saudara. Ada tak heran-heran ada lihat pada PKK. Kenapa itu kita PKK kayu sana so jadi pendek dah. Soalnya ndak mau pas untuk mau bikin akan jembatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya katakan bahwa kejujuran dan tidak jujur itu akan membinasakan hidup kita, saudara. Dan kenapa, saudara? Dan akhir dari cerita ini, saudara, dan si bungsu inilah yang diangkat oleh orang tuanya untuk memimpin
yang diangkat sebagai raja. Karena apa, saudara? Meskipun dia ke belakang, dia datang dan sampai di tujuan yang telah yang suatu desa yang akan dibuat itu jembatan, dia ke belakang sampai, saudara. DP kakak-kakak ini tak heran, kenapa torang pe adik yang dipilih menjadi raja? Karena apa, saudara? Dia tidak melakukan kecurangan di dalam hidupnya, saudara. Dia tidak melakukan kesalahan di dalam kehidupannya. Dan apa yang orang tuanya sampaikan, itu dia backing, saudara. Apa yang raja sampaikan kepada kelima anaknya ini, cuma satu yang betul, saudara. Nah, kenapa, saudara? DP kakak 4 orang ini tidak terpilih sebagai raja, tetapi anak yang bungsu. Anak yang bungsulah yang dipilih untuk menjadi raja, menggantikan ayahnya. Kenapa, saudara? Tuhan juga melihat kehidupan pribadi kita, saudara. Ketika kita berkata bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, tetapi kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh berkata bahwa Tuhan adalah gembala yang luar biasa, tetapi kita tidak melakukan perintah-perintahnya di dalam hidup kita. Hati Tuhan juga sedih, saudara. Hati Tuhan juga terluka, saudara. Tetapi yang Tuhan mau, mari kalau kita boleh katakan bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, mari kita mau lakukan perintahnya di dalam hidup kita. Mari kita mau lakukan petunjuk Tuhan di dalam hidup kita. Karena di dalam firman Tuhan katakan bahwa terkutuklah orang yang melalaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya, saudara, kita adalah orang-orang yang selalu setia melakukan firman Tuhan. Jemaat Sebaut adalah jemaat-jemaat yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Banyak kali Bapak Gembala menyampaikan bahwa ketika kita mau menerima berkat yang luar biasa, mari kita mau lakukan firman Tuhan. Ketika kita mau melihat mujizat Tuhan, mari kita mau lakukan firman Tuhan. Gampang-gampang susah, saudara, untuk orang mau melakukan firman Tuhan. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Karena di saat orang ada masalah, biasa orang senyandak mau datang berdoa. Orang selalu lupa akan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, Dia selalu membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dia selalu membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Dan Dia selalu datang menyegarkan jiwa kita. Ketika kita membutuhkan Tuhan, Dia datang menyegarkan jiwa kita. Itu Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sebab itu jemaat Tuhan yang diberkati, mari di hari Natal ini kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Mari di tahun 2021 ini, tinggal berapa hari kita mau tinggalkan tahun 2021. Mari tetaplah kita kuat terus di dalam Tuhan. Tetaplah kita kuat terus di dalam Tuhan. Kalau kita boleh melihat situasi dunia sekarang ini yang begitu sangat menggoncangkan, saudara. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kita punya Tuhan, kita punya gembala yang baik, yang tidak akan membiarkan saya dan saudara. Sebab itu mari kita mau terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus ada di dalam hadirat Tuhan sampai Tuhan datang menjumpai saya dan saudara. Puji Tuhan, sudah yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya biarlah kebenaran firman Tuhan di siang hari ini yang kami tidak panjangkan, tetapi percayalah kepada Tuhan. Roh Kudus yang kita sembah, yang kita muliakan pagi hari ini, ada bersama-sama dengan kita, yang akan menyertai kita, yang akan memimpin kita, yang akan terus membawa kita kepada jalan yang benar. Sebab itu mari kita mau lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Seperti Raja Daud, dia boleh mengaminkan bahwa Tuhan adalah gembalanya yang sangat baik. Dan saya percaya kita juga pada siang hari ini, Dia adalah gembala kita yang sangat baik. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang kami bisa sampaikan siang hari ini. Dan kami kembalikan kepada Bapak Gembala.